asinya nggak kelar-kelar tuh sampai yang paling kecil. Yang sekarang yang bontot udah umurnya udah 21. Biar Tahu nggak dulu tuh Apa ada itu? satu sinetron, bangun dong Lupus. Ayo bangun. Ada Bangun dong, Lupus, ya. Ya kan? Lupus dulu terkenal Masa banget. lu belum Iya, lahir? Lu pasti Kan nonton. duluan Iya. kita Kan situ kan lebih daripada tua. kita. Bener. Lagi nggak Oh, nggak di Indonesia, Oh, lagi tapi di itu luar terkenal ya. sampai di luar negeri loh. Bener. Oh iya. Dan salah satu karakternya itu adiknya, itu namanya Lulu kalau nggak salah. Diperankan sama seorang aktris senior yang sekarang kembali lagi ke dunia hiburan. Udah lama menghilang, sekarang balik lagi sama anaknya. Ya. Ya, ini jadi penyanyi lawas ya. Penyanyi juga, aktris juga iya suka main Betul. sinetron. Makanya yang rindu sama Nia Paramita akan kita hadirkan di Pagi-Pagi Ambiar. Karena ini lagi bawa anaknya. Anaknya udah gede juga. Anaknya juga terjun di dunia yang sama seperti mamanya. Kita hadirkan ini dia Nia Paramita dan juga Dewa Dewa Dayana. Selamat pagi. Oh wow. ku ingin engkau ada di sini. Bercanda kita bersama sampai pagi. Dan Aduh, Teh Nia, Masya Allah saya ngefans Sehat ya, sekali. Teh. Kita hafal lo lagunya. Lagunya sering dinyanyi sama mama aku, tahu ini lagu enak banget. Coba gimana ulangi sekali lagi. Mama aku. Oh mama kamu. Kirain Kita aja tahu lagunya. Ya. Kamu tahu nggak waktu mama kamu main itu Lupus ya jadi Lulu, aku sering banget nontonnya. Aku masih kecil, masih SD waktu itu. Gue tua banget. enggak begitu. Tapi lihat sekarang awet muda ya. Suaranya masih bagus banget Iya ya. Masih nggak loh. berubah. Sekarang Masih nggak katanya berubah. manggilnya apa Dewa? Dewa. Dewa yang akan Waktu terjun itu ke mama, dunia hiburan ya. waktu itu mama masih belum pakai hijab, rambutnya yang Masih pendek banget segini. Kepang ya. Tapi imutnya masih tetap imut sampai dengan sekarang. Mania dan juga Dewa kami ucapkan terima kasih. Sobat Ambiar yang bertanya-tanya kemana seorang Nia Paramita selama ini mengurus anak dan sekarang kembali lagi ke dunia hiburan hadir di Pagi-Pagi Ambiar. Kita Nia anak keempat. Iya. Dewa ini nomor 2. Nomor 2 aku. Dewa umur berapa? Aku sekarang 25 tahun. Yang paling gede umur berapa sekarang? 27. 27. Keputusan untuk vakum saat itu masih inget gak? Saat apa? Saat momen apa? Saat anak pertama ternyata mepet sama anak kedua, ternyata lebih mepet lagi usia anak nomor 3 sama nomor 4. Jadi gimana? Beda berapa tahun? 3 sama 4? Dewa iya. Kalau Dewa Kerama, dia sama kakaknya beda 2 tahun, tapi adiknya lagi tuh setahun. Ada yang 11 bulan juga, jadi udah mepet banget. Oh, saat itu langsung berpikir ini momennya untuk menarik diri sementara. Saat itu berpikirnya sementara atau nggak tahu deh ntar ke depannya seperti apa? Kayaknya aku tuh bukan, kalau ibu-ibu multitasking biasa ya, tapi kalau kayak gitu kayaknya kita harus fokus deh. Gitu. Ya aku pikir gitu sih waktu itu. Saat itu pengennya fokus aja dulu Fokus termasuk ngurusin tadi ada kalimat mau ngasih ASI full buat Ya semuanya. apalagi itu kan. Jadi yang gak selesai-selesai tuh. Asinya nggak kelar-kelar tuh sampai Sampai yang paling kecil. Yang sekarang yang bontot udah umurnya udah 21. Oh, nggak jauh ya kak. Ya? Wow, yang paling Bontot udah kecil 21 tahun. Tapi kan saat itu lagi ada di puncak karir, kemudian melepas semuanya demi keluarga, demi anak-anak. Untuk bisa membalas rasa rindunya tuh gimana? Karena kan dulu Pasti ada syuting perasaan rindu stripping, gitu, nyanyi benar. di mana-mana. Kita sebenarnya masih nyanyi, sering nyanyi gitu. Oh, masih? Tetap nyanyi. Off air gitu. Bukan off air ya, tapi di rumah itu kan semuanya memang suka nyanyi. Jadi kita selalu nyanyi. Setiap hari ada kegiatan nyanyi. dengan Terus keluarga. misalnya nemenin anak-anak nyanyi juga. Papahnya juga suka nyanyi. Jadi masih ada kesempatan karena kita nyanyi bareng. Atau mungkin acara keluarga atau acara-acara yang sangat-sangat sedikit-sedikit aja gitu. Seenggaknya masih bisa menyalurkan ya. Harus dong. Mama hampir tiap hari sering karaoke di rumah selalu. Tiap hari? Tiap hari. Selalu? Selalu. Tapi Dewa kamu usia berapa kamu baru realize, baru menyadari ternyata emak gua ini tuh dia terkenal banget loh. Diva lo. Kayaknya waktu SD sih. SD udah nyadar? Udah tahu. SD, ya mungkin karena lagi itu sempat ada cerita. Banyak orang datang ke rumah
kenapa mama sama papa? Ternyata mama tuh sangat terkenal, papa juga sangat terkenal. Ini baru SD deh. Oh, wartawan maksudnya waktu Wartawan, itu? iya. Oke. Foto gitu atau apa gitu di syuting. Oke, jadi saat itu SD udah sadar bahwa mamanya terkenal. Orang terkenal. Ngelihat mama kamu di rumah itu, menurut kamu ya, point of view sebagai anak, ibu yang seperti apa? Oh mama Wonder Woman lah. Aku rasa dari semua yang mama lakuin tuh hampir semua mama ambil tasnya. Dari ngurusin rumah tangga, ngurusin kita-kita sebagai adik kakak, bahkan papa, semuanya itu mama handle. Even sekarang aku udah mulai bekerja, mama sebagai manajer aku. Wow, oke nanti kita bahas ke sana ya. Tapi kita mau kasih lihat juga ini banyak pada akhirnya fans dari seorang Nia Paramita yang merasa kecewa keputusan idolanya vakum di dunia ini. Iya, dia itu saingannya Nadila. Cuma sayang kedua penyanyi ini pada menghilang. Andai bertahan bisa jadi diva. Already. Kalau tetap eksis sampai sekarang bakalan jadi diva deh. Suaranya berkarakter. Kenapa tiba-tiba nikah dan menghilang? Padahal saat itu sedang jadi idola banget termasuk saya. Lalu, sudah. Itu ngelihat respon fans tuh keputusannya kenapa sih? Tapi memang suaranya berkarakter sekali. Pak. Very. Oh berasa, sampai sekarang berasa masih penyanyi, bagus. berasa tahu banget nada-nada. Dia penyanyi. Nyanyi. Nyanyi. Lagu. Ada lagunya. Single Wih ya. keren amat, suaranya bagus. Ya belum tentu. Meledak. Yang penting nyanyi aja. Meledak. Albumnya. Bukan suaranya. Tapi memang Mbak Nia ini karakter suaranya luar biasa. Tahu Bagus banget. Responnya Juri gimana? ya. Melihat Juri memang juri kalau. mereka yang kecewa saat itu Nia Paramita mundur sebentar dari dunia hiburan. Ya gimana ya, karena mungkin aku pengen tuh kalau semuanya memiliki kesibukan, nanti anak-anak tuh nggak kepegang. Jadi kita komitmen lah, aku sama suami kita komitmen aja. Ya udah, lo yang di luar, gue yang ngurusin anak-anak gitu. Komitmen berdua gitu Iya, ya Kak. Prioritasnya memang Prioritas. Iya, karena Karena untuk anak-anak. aku tuh nggak tipe yang bisa aku tuh nggak tipe yang anak tuh di apa? Nggak aku tahu tuh nggak bisa tuh. Aku tuh sampai hari ini gitu, sampai segede-gede ini gitu. berarti sering nggak sih menolak pekerjaan karena memang ya udah gue lagi sibuk buat ngurusin anak saat itu. Bahkan juga pernah ada kegiatan yang anak-anak aku bawa. Bahkan terakhir kemarin aku sempat nyanyi juga sempet ya, mungkin setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, aku bawa anakku juga. Gitu. Udah segede-gede gini aku bawa juga, kita untuk Samarinda. Tetap dibawa. Iya bawa juga. Ngelihat mama kamu nyanyi di atas panggung tuh gimana Dewa? Ya aku gak nyangka sih ternyata mama ini salah satu idola yang besar banget di Gede Indonesia. banget ya. Dan fansnya mama tuh apa ya bahasanya militan. Militan. Kali. Militan. Termasuk kita loh. Iya. Yang selalu menantikan gitu kan. Selalu nanti mama hampir setiap hari hingga sekarang bahkan. Karena mama tuh suka lupa kalau di rumah mama tuh penyanyi yang terkenal gitu. Suka lupa tuh maksudnya gimana? Suka, karena mama juga orangnya humble banget kan. Karena mama suka lupa kayak, oh iya mama penyanyi besar ya, mama lupa kadang-kadang. Oh ya, gue kan seorang aktris juga ya. Mama tuh lupa. Saking rendah hatinya gitu ya. Ini anak-anak udah pada gede semuanya. Ada niatan buat, oke, it's time for me buat comeback. Sebenarnya tuh bukan, bahasanya jangan comeback ya. Mungkin bahasanya lebih kayak, kita tuh tetap harus berkarya gitu. Jadi aku juga nyiapin single sih. Kemarin aku waktu bulan puasa, kemarin aku bikin single religi ya sama Ira Warna. Terus aku juga bikin single sekarang, untuk rencana Oktober insya Allah. Itu pun aku menilainya hanya kita berkarya aja gitu. Lebih Kalau karena dibilang comeback, berkarya. kesannya kayak gue kayak apa ya, jadi balap-balapan sama anak-anak gitu. Sementara anak semuanya nyanyi kan, jadi aku lebih suka dibilang Berarti tetap Tete kita udah nyiapin berkarya. single lah ya. Ada. Udah tinggal gongnya gitu. Iya, insya Allah. Ini namanya seniman sejati ya. Maksudnya yang seniman. gue memang harus berkarya. Iya. Harus, nyanyi itu intinya. harus, nggak boleh ditinggalin. Berkarya iya, anak-anak juga nggak pernah ditinggalin. Saking nggak pernah ninggalin anak-anak, kita baru dengar kabar yang satu ini. Nia Paramita rela jadi supir anaknya demi support karir mereka. Jadi kemana-mana, jadi Kak Nia yang nganterin gitu. Iya benar, tapi cewek-cewek ya, yang cowok-cowok kan Udah gede-gede ya Kak sendiri. Yang cewek-cewek kan aku ada yang umur 21 sama 22 ya. Iya. Nah itu mereka tuh berangkat ke kegiatan dan pulang tuh aku tungguin. Jadi aku antar, aku jemput. Sampai Aku sekarang? tungguin malah, iya. Sampai hari ini. Cewek-cewek itu, karena kan aktivitasnya mereka kan nyanyi juga. Jadi mereka mungkin nyanyi ada di kafe, acara apa, atau pitching pemain bandnya atau apa, aku pasti ikut, aku nganterin, tungguin pulang. Walaupun mungkin mereka merasa
aduh kok mama ikut tapi Namanya aku orang nggak bisa tua. lepas gitu. Memang nggak mau. Nggak mau gitu. Emang seorang ibu ya. Iya. Dewa terakhir dianterin sama mama, disetirin sama mama kapan? Masih ingat gak? Udah lama sih, cuman terakhir kapan ya, Ma? Mungkin waktu awal-awal aku kuliah kayaknya. Awal kuliah masih kuliah, disetirin mama? awal-awal syuting mama masih ikut. Cuma sekarang karena mama lebih fokus ke yang lebih kecil-kecil ya, yang cewek-cewek. Cewek, iya. Bener. Karena aku udah bisa sendiri juga. Oke, jadi anak-anak semua terjun ke dunia hiburan atau berapa Iya, orang? bener. Semuanya? Mungkin yang officially beneran nyanyi yang mereka bikin single atau apa tuh sebetulnya empat-empatnya, tapi yang kakaknya ini lagi sibuk kerja gitu. Oke, dan empat-empatnya di-handle langsung sama mamanya sebagai manajer? Tapi yang beneran aku pegang tuh Dewa gitu. Karena kan Dewa jadulnya lebih padat daripada adik-adiknya gitu loh. Kalau adik-adik itu masih sosok lah. Kadang-kadang ada yang mereka bisa handle, kadang Bisa aku. lepas Tapi kita sendiri. tetap bisa komunikasi. Kamu ada kegiatan apa, nyanyinya apa, di mana, bagaimana itu masih bisa. Mamahku, manajerku, kita bukan lihat yang satu ini sobat Ambiar. Dewa lahir dan besar di keluarga seniman. Yang awalnya meminta kamu untuk acting, apakah mama kamu atau papa kamu yang seorang aktor juga, atau itu keputusan dari dalam diri? Dalam diri kamu sendiri. Kayaknya aku pengen acting deh. Sejujurnya aku nggak suka acting malah. Aku nggak suka dunia hiburan malah. Oke. Awalnya aku tuh pengen jadi dosen, karena aku suka filsafat awalnya. Cuman tiba-tiba at some point waktu aku SMA, karena mungkin aku terlalu sering main, akhirnya mama, yaudah kamu mending ikut mama deh. Main apa nih? Main keluar, Nongkrong. Oh, maksudnya oke. Oh. udah ikut mama. Kita ketemu teman mama di Falcon awalnya. Ngapain Ma? Udah ikut aja. Akhirnya aku ikut dan gak nyangka ternyata jadi karirku saat ini. Karena awalnya aku sangat pemalu dibanding adik kakakku ya. Aku paling benci di depan kamera. Aku nggak tahu harus bersikap seperti apa. Cuman ternyata malah jadi kegiatanku yang primer sekarang. Oke, sebelum mama kamu yang menjadi manajer, yang paling banyak memberikan masukan tuh mama atau papa juga, yang papa kamu aktor yang begitu luar biasa loh. Kalau papa itu lebih kepada garis besar. Jadi intinya kamu harus seperti ini dan ini. Cuman kalau detailnya itu pasti ke mama. Kalau papa tuh lebih menjaga Dewa kualitas kamu, atau bagaimana kamu menghadapi orang, atau bagaimana kamu nge-present. Sedangkan mama tuh lebih kepada sifat-sifat kecil kayak misalkan how to act, bagaimana harus berbicara, bagaimana harus handle problems, itu lebih ke mama. Mentornya mama ya. Mentornya mama. Dari awal memang sudah dimanajerin sama Bania? Iya. Dari awal, oke. Mama kamu ini manajer yang seperti apa? Nah, kalau profesional kerja ya. Sebagai manajer Apa ya? tuh, Mama? Kan tetap ada potongannya dong, kan manajer. Oh iya ya, ada Iya potongannya. dong, harus ada potongannya. Berapa potongannya kalau mama jadi manajer? Sebanyak mungkin. Ya bercanda. Nah, mama yang ngatur semuanya. Luar biasa. Jadi Tapi- semuanya uang mama yang ini lah. Enggak Semua sih. ke mama, habis itu aku gitu. Oke, sebagai mama sekaligus manajer ada punten, ada potongannya nggak sih? Enggak sih, pipes-pipes aja, terserah kalau dia mau kasih oke-oke. Terserah dia ya. biasa, Mama. Terserah anaknya mau ngasih berapa gitu ya. Iyalah. Sebagai manajer, mama kamu manajer yang seperti apa? Kalau menurut aku, untungnya punya manajer yang kenal aku dari kecil, akhirnya mama itu bisa tahu kapan aku mau atau enggak tanpa perlu aku ngomong. Ya lebih tahu. Jadi Hati soalnya. tanpa perlu aku ngomong sesuatu, kalau aku punya masalah atau aku suka sama suatu hal, tanpa perlu aku ngomong, mama langsung tahu. Gak perlu adaptasi lah, namanya manajer udah Iyalah, iya. ada mamanya sendiri. Dan Apalagi juga mama sebagai mentor. Mentor yang seperti apa buat kamu mama? Kalau aku sih merasa karena aku ngeliat perjalanan mama ataupun cerita dari orang-orang tentang mama, aku rasa seberat apapun yang aku lewatin sampai saat ini, itu nggak sebanding sama perjuangan mama sih. Dari Iya. mama dulu di Samarinda sampai sekarang jadi ibu buat kita berempat gitu. Oke, jadi perjuangannya menurut kamu luar biasa dari biasa. seorang Pratnia Paramita. Nama asli. Oke, tapi sebagai seorang manajer sekaligus ibu yang udah terjun duluan ke dunia hiburan, ngeliat aktingnya Dewa seperti apa? Jadi kalau bicara acting ini sebenarnya nggak lepas juga dari papanya mengarahkan. Kenapa? Karena dia dalam pemilihan judul itu pasti dia konsul ke papanya. Jadi Dewa yang ini aja, Dewa yang ini aja gitu. Jadi dia selalu diskusi sama kita. Jadi dia nggak asal ambil aja gitu. Gue mau ini dong. Enggak. Jadi dia pasti kalau masalah judul apa dia selalu sharing. Jadi itu aku rasa
pasti juga berkat itu tadi juga, diskusi juga gitu. Oke, jadi berkesinambungan ya buat acting, papanya ngasih tahu ini ambil, ini jangan, mamanya yang mengarahkan ke depannya nanti seperti apa. Iya kurang lebih kayak gitu. Kurang lebih gitu. Ya privilege lah, privilege. Buat Dewa, privilege. Privilege. Tidak malu-malu mengakui ini adalah sebuah privilege. Privilege. Karena bentuk rezeki juga punya orang tua aktor ya. Dewa, sukses buat kamu di dunia acting dan Makasih, juga Mbak Nia, bukan welcome back tapi kita tunggu lagi karya-karyanya. Ya, kita Kita akan berkarya kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambil. Di sini